Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang menjadi tugas pada mata kuliah takwim, yang nanti saya akan menjelaskan beberapa ayat Al-Quran beserta makna dari ayat tersebut. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya, nama saya Sultan Syekar Simamura dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Araniri Leting 2023. Baik, yang pertama itu adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan ia mempersekutukannya dalam beribadah kepada Tuhannya sedikit pun. Nah, jadi seperti yang sudah kita baca tadi, di mana ayat Al-Kahfi ayat 110 ini menjelaskan bahwa amal soleh harus didasarkan pada keimanan yang benar kepada Allah dan tidak boleh disertai kesyirikan agar diterima olehnya. Ya, jadi kita sebagai umat Islam, itulah pentingnya syahadat. Pentingnya rukun iman kita yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, karena itulah adalah bukti bagi kita bahwa kita memang seorang muslim, dan agar ibadah-ibadah yang selanjutnya seperti sholat, zakat, puasa, bahkan haji dapat diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu adalah surah An-Nur ayat 2 dan 3. Baik, akan kita baca surah An-Nur. Yang pertama ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Yang ketiga, Az-zaniya la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang artinya, laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari kedua ayat ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu pada ayat yang kedua, ya. Pada ayat yang kedua dijelaskan bahwasannya hukuman bagi penzina yaitu adalah 100 kali cambuk bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah dalam syariat Islam. Dan ayat ketiga, ya, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ayat ketiga ini menunjukkan bahwa
penzina cenderung menikah dengan sesama penzina atau yang tidak beriman. Karena orang yang beriman sejatinya akan menjauhi zina. Nah, jadi ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi zina karena dampaknya sangat besar dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi itu kawan-kawan. Baik, kita akan masuk ke ayat yang terakhir kawan-kawan ya. Itu adalah surah An-Nur ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduh orang, bagi mereka ampunan rezeki yang mulia. Quran Surah An-Nur ayat 26. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya dalam kehidupan orang baik cenderung mendapat pasangan yang baik dan orang buruk cenderung bersama dengan orang yang buruk pula. Namun itu bukan aturan mutlak, karena ada juga ujian dalam kehidupan di mana orang baik bisa saja mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan harapannya. Namun kita kawan-kawan, ada baiknya kita tetap menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita selalu harus tetap sadar kita memiliki dosa, kita meminta ampun, dan kita berharap, kita berdoa juga agar dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan hal-hal buruk lainnya. Baik kawan-kawan, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.